khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra, terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia sesungguhnya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di obrolan komunitas. Obrolan komunitas kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas pendakwah keren bersama dengan Ustadz Hattajur MPD. Beliau adalah dai komunitas pendakwah keren dan topik kita ke pagi ini mengenai muhasabah diri untuk mencapai takwa. Kalau dalam bahasa Makassarnya itu bukan ero-ero naji. Bukan karena ero-ero naji Ustadz ya. Ya, mungkin ada sedikit pengantar ini Ustadz. Muhasabah ini sangat menarik ini topik kita karena masih di awal tahun dalam kalender Masehi. Tentu biasanya awal-awal tahun itu kita harus banyak bermuhasabah. Iya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, mengawali tahun ini saya mengambil tema bermuhasabah ini, artian kata bagaimana cara kita, momentum kita selaku manusia ini kan memang betul-betul ini kita dalam kehidupan dunia kita ini diberikan banyak ujian oleh Allah. Namun di balik ujian itu adalah salah satu tantangan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Salah satu muhasabah itu sendiri, jadikan diri kita ini, jadikan sebagai pembelajaran dalam diri kita. Kalau bisa kita menjadikan diri kita ini sebagai landasan kehidupan kita ini untuk jauh lebih baik. Bagaimana menjadi sebaik-baik diri kita, artian kata lebih baik orang lain. Dan seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita. Artian kata kalau kita memiliki pandangan hal yang seperti itu, maka yakin dan percaya kita tidak akan pernah ada rasa iri.
tidak pernah membesarkan kepala kita. Ya. Iya. Apalagi kita memiliki jabatan. Iya. Selalu biasa kalau terkadang biasa ada orang terlalu membanggakan jabatannya, kedudukannya, kemewahan hidupnya, besar kepala. Iya. Kalau besar kepala, helm saja biasa tidak cukup. Udah cukup Ustaz ya. Iya, iya. Iya, Apalagi surganya Allah. Masya Allah. Gitu. Iya. Jadi iblis itu tidak masuk di surganya Allah karena kenapa? Terlalu besar, sombong. Ada rasa sombong dalam hidupnya. Iya. Makanya mari kita bermuhasabah diri, introspeksi diri kita. Artian kata ketakwaan yang kita ingin raih itu sebenarnya bukan materi dunia. Iya. Iya. Kalau ke materi dunia yang kita mau cari, misalnya banyak uang, Iya. kedudukan, kemewahan, itu tidak ada artinya. Tidak akan kita bisa dapatkan itu yang namanya kebahagiaan. Tetapi kalau misalnya ketakwaan yang kita tanamkan dalam diri kita, maka yakin dan percaya kebahagiaan itu akan ikut. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah itu di ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah kalau kau ingin cepat bahagia. Iya. Jadi kalau kita mau cepat bahagia, maka takwa itu yang ada dalam diri kita secara lahiriah maupun batiniah. Salah satunya contoh ini. Iya, Iya. Bilal Iya. lebih sedikit uangnya dibandingkan Sayyidina Utsman bin Affan. Iya. Tetapi dia bahagia. Luar biasa. Kenapa dia bahagia? Dia senantiasa mempertahankan sanad azannya yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Padahal sepeninggal Nabiullah Muhammad SAW, Bilal ini dijanjikan menjadi hakim agung. Oh, Iya. jabatan. Iya. Padahal diberikan jabatan yang begitu, kedudukan pasti tinggi, kemewahan, rumah mewah, megah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bilal? Pada saat itu Bilal lari bersembunyi agar tidak ditunjuk menjadi hakim agung. Bukti bahwasanya itu Bilal lebih mempertahankan sanad azannya ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih patuh dan lebih ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kita. Tidak usah kita terlalu banyak-banyak bacot apa dan lain sebagainya, tidak usah. Artian kata kehidupan kita ini mari kita lihat dulu diri kita masing-masing. Ingat Allah. Kalau kita senantiasa mengingat Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka yakin dan percaya Allah akan selalu bersama dengan kita. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah bukan karena mengingat Allah, bukan karena ero-ero tak. Iya. Iya, ada kan biasa begini. Ada orang pergi disuruh untuk bersedekah. Dia bilang mau ku tompah. Iya, ero-ero ku tompah. Iya. Iya. Ada orang disuruh mengaji, ero-ero kupah. Iya. Bahkan disuruh juga ikut sholat berjamaah. Biasanya terkadang ada orang yang seperti itu. Iya. Biasa terkadang ada orang dipanggil untuk ikut sholat berjamaah. Iya. Bagaimana ikut kajian-kajian. Kenapa? Dia tertipu dengan kehidupan dunia. Dia tidak belajar pada dirinya. Tapi seandainya dia belajar pada dirinya, dia senantiasa introspeksi dirinya, bermuhasabah pada dirinya, maka dia senantiasa akan mengingat Allah. Bagaimana caranya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia akan senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri. Iya. Jadi mana menteng ki, senantiasa ki, ngurangi ki mangir karenta. Biasa kan terkadang ada orang bahkan jalan dia tegakkan dirinya, dia anggap dirinya saya ini yang paling hebat ini. Pokoknya ada orang jalan tidak tono tidak tabi siapa yang lebih dewasa daripada dia, tidak hargai karena dia anggap ero-ero nah. Jadi dia tidak, artinya dalam pergaulan kehidupan sehari-harinya dia tidak mampu menanamkan bahwasanya kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Tapi kalau senantiasa jadikan untuk kata ingat itu kepada Allah,
senantiasa mengingat Allah, bizikrillahi tatmainnal qulub, dengan berzikir kepada Allah hatinya akan ditenangkan. Maka tidak akan ada sifat ero-ero dalam kehidupannya. Saya kira itu untuk kehidupan kita ini, untuk bermuhasabah, baik introspeksi diri kita ini, lihat diri kita masing-masing, pelajari diri kita masing-masing, ingat bahwasanya kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini masih kesempatan ini Allah berikan kepada kita, apatah lagi di awal tahun ini. Mari kita bermuhasabah, pelajari agar kehidupan kita ini, ketakwaan kita ini jauh lebih baik dibandingkan ketakwaan kita tahun sebelumnya. Saya kira itu. Ya. Jadi memang kalau yang tadi saya tempat dapat ini Ustaz, ala bisikrillahi tatmainnal qulub. Artinya dengan kita mengingat Allah, hati menjadi tenang. Iya, betul. Kalau itu kita jadikan sebagai setiap apapun aktivitas kita, ketika mengingat Allah tidak akan itu tadi membesarkan diri. Betul, iya. Kalau itu yang kita jaga, insya Allah. Baik. Kemudian ini Ustaz, memang kadangkala bermuhasabah itu dilakukan di waktu yang mana pasnya itu Ustaz? Apakah memang hanya setiap akhir tahun kah atau awal bulan? Tetapi mungkin ada cara-caranya juga Ustaz, karena mungkin sebenarnya banyak yang ingin bermuhasabah, saya ingin berubah, tapi terkadang itu adanya kesibukan sehari-hari, jadi lupa kita bermuhasabah ini Ustaz. Ya, Gimana baik. itu tips? Kalau persoalan yang namanya introspeksi diri, sebenarnya dalam kehidupan kita ini sebenarnya namanya kan manusia ini tidak lepas yang Dari namanya dosa, dosa, kehilafan. Sebaiknya inilah gunanya kita ini melaksanakan sholat 5 waktu. Di situ tempat. Di situ tempatnya. Kita senantiasa berserah diri kepada Allah, Iya. meminta kepada Allah. Dalam perjalanan beberapa jam, beberapa menit ini kan kita tidak tahu ini. Betul. Kita tidak tahu ini apa yang kita lakukan, tangan kita ini apa yang dilakukan tangan kita, penglihatan kita ini apa yang dilakukan. Makanya kalau kita mengatakan waktu-waktu khusus untuk bermuhasabah diri, tidak mesti dibilang awal tahun seperti ini, tetapi sewaktu-waktulah. Karena kenapa? Kita ini manusia biasa gitu, seperti itu. Jadi triknya itu adalah bagaimana cara kita untuk introspeksi diri kita. Sebaiknya setiap kita melaksanakan untuk sholat, kita senantiasa tanamkan dalam diri kita itu bahwasanya saya ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Itu saja Pak kuncinya. Iya. Iya. Jadi kita bersyukur ini karena ada sholat 5 waktu lah ya. Betul. Karena bayangkan 5 waktu ini mulai dari subuh sampainya duhur. Kita introspeksi lagi di situ. Iya. Jadi duhur lagi ke asar. Iya. Kita introspeksi sampainya begitu setiap hari. Kalau itu kita betul-betul laksanakan, insya Allah aman Ustaz, bahagia. Bahagia. Iya. Makanya itu tadi dikatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kau ingin bahagia maka cepat bahagia, maka tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kuncinya. Iya. Nah, kemudian mencapai takwa ini Ustaz. La'allakum tattaqun, untuk menggapai yang namanya ketakwaan itu seperti apa? Karena mungkin masih banyak orang sholat dia rasa tapi belum tingkat ketakwaannya itu masih biasa-biasa aja. Karena kan takwa itu naik turun. Betul. Ustaz. Sebenarnya kalau kita bisa bicara masalah untuk menggapai tingkatan takwa yang sebenarnya itu, sebenarnya kita ini kan namanya ketakwaan itu terkadang manusia itu kan namanya manusia biasa ini naik turun. Iya. Biasa ketakwaan itu diuji. Diuji dari segi, misalnya dari segi keluarga, ketakwaan kita diuji dari segi pekerjaan kita, disibukkan, tetapi yakin dan percaya semuanya itu Allah berikan kepada kita itu baik daripada ujian yang dari keluarga, ujian dari tempat pekerjaan kita, kesibukan di tempat pekerjaan kita itu, tetapi kita mampu memanage sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana tanggung jawab kita selaku manusia ini, penghambaan kita selaku manusia menjaga sholat 5 waktu kita ini, maka semakin Allah uji, semakin Allah memberikan ujian kepada kita, maka disitulah bentuk ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ya baik Ustaz, kayaknya ada yang mau bergabung ini. Coba kita terima dulu.
Iya, halo, assalamualaikum. Dari siapa dan di mana? Ada mungkin yang ingin ditanggapi ini Pak. Silakan Deng. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di masjid ada hamba Allah, tapi di luar hamba di mana naudzubillah min dzalik. Bagaimana itu Ustaz? Sebenarnya kalau kita mau lihat, Iya. kita ini kan semuanya ini adalah hamba. Iya. Cuma cara kita dalam mempersepsikan diri kita, bagaimana cara kita untuk sujud kita kepada Allah sebenarnya ini itu adalah nafsi-nafsi diri kita. Iya. Iya. Sebenarnya kita tidak boleh juga mengatakan seperti itu kepada orang, Iya. kepada hamba yang lain. Kenapa? Kita ini manusia biasa, kita ini tidak luput daripada yang namanya dosa-dosa. Kita kelihatan seperti ini, Iya. ya kita lihat kelihatan seperti ini gagah, cantik dan lain sebagainya ini karena kenapa? Allah masih menutupi aib-aib kita. Iya. Iya, Allah masih tutupi aib-aib kita. Jadi kalau ada yang mengatakan di dalam masjid itu hamba Allah, di luar itu hamba ya nauzubillah. Iya, nauzubillah. Iya. Tapi saya pikir kita ini semua ini adalah Allah yang diciptakan ini Allah Subhanahu wa taala ini dalam bentuk sebaik-baiknya. Iya. Iya, dalam bentuk sebaik-baik hamba. Makanya tidak ada pembedaan. Yang membedakan itu hanyalah amal Perilaku tadi. Iya, itu saya kira itu. Baik Ustaz, sebentar kita lanjut lagi, kita hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Menajai dosa tak rapang si dino jaina Dia kikinan rampaki sumangata Nia jantu sungguh dunia katoba Nanti pala pemukuro nabataraya Rasa teai toba nyata tinja puasa Yebana kirang banto mido saya Ojengi anelino Papa mari-mari yang ngasih nama hiji di akhirat Sakatarelino enanananunga Bangka karumpuanta hanya titipan Sipungkugal kailino abai pakutanang sadaraki saribatan Sadar kini toba rigaule bandosa mata keyakinan rita kalupa ajaran
baktinya Allah Ta'ala seluruh kita enak di dunia kalinya siang tobatan nasuhan. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, kita masih lanjut kebersamaan kita di obrolan komunitas. Tentunya masih berbicara seputaran seputaran tentang muhasabah. Kayaknya ada yang mau bergabung, kita terima dulu Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo tamak Kak sih. Iya, silakan. Suka sekali Kak pertanyaan ini. Iya. Acara Kak. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz. Iya. Ini masalah tarekat ya, berguru. Bagaimana pendapat Ustaz itu? Ya, tarekat. Kita orang Bugis Makassar yang daerah Maros Turung itu boleh di atas 90% mencari itu. Tapi jangan mencari nanti salah dapat. Iya. Oh ya, kedua saya tanyakan Pak Ustaz. Tahun lalu saya dapat seorang tua ya, dikasih pandangan bagaimana itu Pak Ustaz, mandikan dirimu bukan dengan air, bungkus dirimu bukan dengan kain kapan, sholati dirimu sebelum matimu, kubur dirimu bukan dengan tanah. Saya tanyakan sama Pak Ustaz, bagaimana itu Pak Ustaz? Karena sudah banyak saya tanya, Ustaz saya tanya, dia tidak dapat. Bagaimana dengan Ustaz sendiri? Iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tareka ini Ustaz. Iya. Bagaimana itu menurut Ustaz? Baik, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus sekali. Sebenarnya ini pertanyaannya ini tarekat ini hakiki tingkat tinggi ini. Iya. Iya. Sudah artian ma'rif. kata sudah ma'rifatul. Iya. Artian kata seperti ini. Iya. Ada prolog yang mengatakan bahwasanya kafani dirimu bukan dengan kain kafan. Bahkan kubur dirimu bukan dengan tanah. Mandikan dirimu bukan dengan air. Artian kata dalam perjalanan kehidupan kita ini, perjalanan dunia ini, sudah banyak tanda-tanda kematian yang telah Allah perlihatkan ke dalam jiwa maupun batinia kita. Iya. Sehingga ada orang yang mendapatkan tarikat ini yang mengatakan seperti itu. Iya. Sehingga kalau kita mau seperti itu, tetapi kalau tanggung jawab orang yang ditinggalkan ini ya harus laksanakan semua itu. Iya. Tetapi kalau orang yang mendapatkan secara hakikinya maupun batinianya ini
Artian kata dia sudah laksanakan semua. Dia sudah laksanakan semua. Kenapa? Dia dapat artian kata tentang bagaimana proses perjalanan selama hidupnya ini, tentang bagaimana perjalanannya untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah maupun dalam ibadahnya seperti itu. Jadi dia sudah bersihkan memang dirinya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, tetapi kan semuanya itu amal ibadah itu kan semuanya Allah yang tahu, bukan kita, bukan diri kita. Jadi kita ustadz saja, kiai saja ini kita belum dijamin. Iya, tidak ada yang menjamin seperti itu. Jadi kemudian yang kedua tadi ada berkaitan dengan mencari ilmu tarekat ini, Ustaz. Apakah iya? Iya. Karena banyak juga kulihat orang mengajar ilmu begitu, tapi biasa kadang itu malah justru keluar dari syariat. Iya. Salah guru kah, Ustaz? Iya. Atau salah tarekat? Betul. Guru sebenarnya itu penting. Ya, penting dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Dengan adanya guru itu sebenarnya, tapi kalau kita mau guru yang terbaik itu adalah guru yang ada di balik jasmania kita ini, yang ada dalam diri kita ini, guru yang sebenarnya kalau kita mau cari. Karena kenapa? Guru yang ada dalam diri kita ini, di balik jasmania kita, inilah guru yang sebenarnya. Tidak usah kita mencari di luar. Guru yang sebenarnya yang ada dalam diri kita ini, yang senantiasa mengingatkan kita ini siang dan malam. Waktu sholat, ngaji, ini selalu nih mengingatkan di dalam ini. Cuma biasanya kita tidak lakukan, mendengarkan guru kita ini. Karena kenapa? Kita terlalu sibuk dengan persoalan dunia. Jadi kalau mau mencari guru ya silakan, tetapi guru yang terbaik adalah guru yang ada dalam diri kita. Kata hati kita. Iya, kata hati. Jadi kadang kita yang melawan itu kata hati kita. Kadang biasa dengar suara azan, pi sembahyang rong. Sampai etena itu yang dibilang ero naji. Ero naji. Iya. Kita terima lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, dari siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bahar dari Caming, Bone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar dari Bone Caming ini orangnya selalu gagah nih, Ustaz. Masya Allah. Karena di Caming, di depan cermin. Di depan Caming itu kan daerah Bone. Cermin. Caming. Iya. Ustaz, gimana ini cara memilih pemimpin? Lewat sebenarnya nih waktunya, tapi ya mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk berikutnya. Iya, jadi sebenarnya dalam memilih pemimpin yang pertama dulu kita lihat dari sisi agamanya. Kita lihat dulu dari sisi agamanya. Setelah kita lihat dari sisi agamanya, kita lihat dari sisi kedekatan kita dulu. Kita tahu dulu bagaimana kesehariannya. Bagaimana tentang bermasyarakatnya. Betul yang dikatakan tadi, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak punya bohong. Kalau ada manusia, bukan manusia itu. Iya, bukan betul. manusia. Nabi Jadi, saja kadang berbohong, pernah berbohong ya kan, termasuk Nabi Ibrahim. Jadi dalam memilih pemimpin sebenarnya kita lihat dulu dari segi agamanya. Tapi ada juga yang mengatakan, Ustaz, bagaimana itu? Ada orang Ustaz jadi pemimpin, tetapi dia masih korupsi. Itu personalnya. Itu personalnya. Jangan kita sangkut pautkan dengan agamanya. Jadi kita lihat, pasti kita kedepankan dulu dari agamanya. Setelah itu bagaimana pendekatan persuasif kita dari segi kita dikenalnya di kalangan itu. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari segi kalangan persuasif dengan kedekatannya dengan orang yakin dan percaya, kita akan mampu untuk mengingatkannya. Misalnya tadi Puang tadi mengatakan, saya mau milih pemimpin tapi kamu tidak kenal, tidak bisa kita mengingatkan. Seperti itu. Jadi orang yang mau diingatkan juga
orang yang mau mendengarkan juga, orang yang mau mendengarkan keluh kesah. Karena menjadi seorang pemimpin itu puncaknya untuk keluhan. Iya. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak mau mendengarkan keluhan, ya tidak usah jadi pemimpin. Gitu. Berat luar biasa Iya, ya. berat. Iya. Baik Ustadz, kita kembali ke tema kita, masih berbicara tentang muhasabah. Dan kadangkala ini sebenarnya ketika kita senantiasa bermuhasabah, tentu ada hal yang ingin kita rubah, Ustadz ya. Tapi terkadang itu di lisan aja terucap itu, wah saya tahun ini insya Allah mau lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Tapi nyatanya pada prakteknya itu lagi tadi belum bisa mengikuti apa yang sudah menjadi hasil muhasabahnya itu. Ya. Kalau dalam bahasa kerennya resolusi. Ya. Baik, jadi kalau misalnya mau seperti itu, tanamkan ini, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita manusia ini ada masanya. Ya. Kapan tiba masanya, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan, maka itu tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan. Kalau kita bisa mengkaji ini, mempelajari ini, maka dalam bermuhasabah ini bahwasanya saya ini punya masa tenggang. Iya. Umurku ini kalau umurnya Nabi 60 tahun, iya, 60 hingga 63 tahun. Saya ada masanya. Dan kalau lewat masanya tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan. Sehingga kalau kita tanamkan ini dalam hati kita, maka yakin dan percaya. Kita akan senantiasa introspeksi diri kita, senantiasa kita belajar dalam diri kita, pengalaman-pengalaman yang lalu, sehingga kita ini semakin dekat dengan Allah. Itu. Kalau kita itu senantiasa tanamkan itu. Makanya saya biasa itu seperti itu. Sekarang umurku sekian. Ya. Sekarang umurku sekian. Semakin bertambah umur, semakin berkurang jatah hidup. Iya, jatah hidup. Makanya kalau kita tanamkan itu, maka muhasabah itu dalam diri kita ini, yakin kita akan senantiasa dapatkan. Gitu. Ya, jadi itu ya sahabat budaya. Luar biasa kalau kita mengamalkan betul apa yang disampaikan oleh Al-Quran ya, kita akan sadar tentunya. Itu tadi Al-Quran ya Ustaz ya? Iya, betul. Ya, baik. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, mungkin ini bertanya seputaran muhasabah diri, karena ini memang menjadi hal yang sangat penting, apalagi kita sebenarnya sudah diberikan sholat 5 waktu. Setiap waktu kita harus bermuhasabah. Nah, nilai ketakwaan yang ingin kita capai sebenarnya itu bagaimana betul-betul kita dilatih ya untuk mencapai takwa yang setinggi-tingginya Ustaz. Apalagi nih kita sudah bulan Rajab menuju ke bulan Sya'ban nanti hingga puncaknya di bulan Ramadan. Apa yang perlu dipersiapkan Ustaz? Kalau kita mau mempersiapkan sebenarnya di bulan apapun kita harus persiapkan diri kita. Makanya tadi saya katakan di bulan Rajab ini, masuk di bulan Sya'ban, masuk di Ramadan. Kalau kita mau mempersiapkan, kalau kita manusia ini hanya sekedar menunggu pi Rajab, menunggu pi Sya'ban, menunggu pi Ramadan, baru kita mau beribadah, ngaji, ya, puasa Senin Kamis. Saya pikir terlalu itu yang dibilang erot tadi kau. Iya. Nanti mau masuk Ramadan. Iya, nanti mau baru masuk buka Ramadan, Al-Quran. baru baca Al-Quran. Iya. Nanti Ramadan baru mau khotam. Iya. Ini menikahnya ero-ero nah. Tetapi pada dasarnya kalau kita mau, jangan kita menunggu Ramadan baru baca Al-Quran. Al-Quran itu makanya katakan taraktu fikum imra'aini in tamaksaktum lantadillu bihi abada kitabullah. Iya. Jika engkau ingin mendapatkan jalan yang baik, jalan yang lurus, ya berpegang teguh kepada Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Sudah jelas mi, jangan lagi menunggu Ramadan baru maki baca Al-Quran. Jadi kalau kita mau seperti itu ya mari, jangan kita hanya menunggu Rajab, menunggu Sya'ban, menunggu Ramadan baru kita mau bermuhasabah, mau membaca Al-Quran, mau sedekah. Nah itu, saya kira itu. Baik, Ustaz, sembari kita menunggu pertanyaan, kita kembali hadirkan dulu satu kelong berikut ini.
salah ulah kejadian pasangalina erota karae tojin erota suku tera ruanna siagang kisaro mangai mangamasea suju drika tekarae apara lamorona pamuporota sungai karuku timbang ridoanganku teaki karai sasangiri yolangku teaki karai iungi pangku nerilino ya Rabbi ku patrikate jagai andri garing caca iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur pacalan suju dikate karai apalah lamorona pemoporota sungai karuku timbang ridoanganku teaki karai sasangiri olangku teaki karai niungi pangku nerilino ya Rabbi ku patrikate jagai andri garing caca iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur pacalan ya Rabbi ku patrikate jagai andri garing caca iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur pacalan jagai andri garing kufur tinggilan gaya ni pacalan. Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi masih di obrolan komunitas.
Dan tentunya masih berbicara tentang muhasabah, dan ini menarik sekali karena begitu pentingnya muhasabah ini untuk mengontrol diri kita, Ustaz ya. Nah, apa sebenarnya mungkin untuk lebih istilahnya lebih matang lah untuk melakukan perubahan dalam diri kita ini, Ustaz. Selain itu tadi yang kita katakan bahwa mengingat umur kita semakin bertambah, semakin berkurang jatah hidup, ya, supaya ini ketakwaan ini semakin meningkat juga. Ya. Jadi baik. Jadi untuk bermuhasabah diri ini sebenarnya ini yang ada dalam diri kita ini, kalau lebih baiknya setiap saat ini kita mampu untuk mengontrol diri kita. Ya. Artian kata, setiap apapun yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita lakukan ini apakah ini memiliki manfaat, baik manfaat pada diri kita maupun orang lain. Sehingga dengan adanya muhasabah dalam diri kita ini, kita senantiasa lebih dulu menghisap diri kita. Iya. Menimbang-nimbang dulu diri kita. Iya. Sebelum Allah menghisap dan sebelum Allah menimbang. Karena kenapa? Sebenarnya apa yang kita lakukan ini kan, yang kita lakukan di muka bumi ini cuma diri kita dan Allah yang tahu. Sehingga saya katakan dalam model introspeksi diri ini, bermuhasabah ini, maka ini harus kita timbang-timbang dulu diri kita sebelum Allah yang menimbangnya. Hisab dulu diri kita ini, dosa-dosa kita yang telah kita perbuat sebelum Allah yang menghisapnya. Jadi saya kira itu dalam kehidupan kita ini, tentu perjalanan kehidupan kita ini banyak tantangan, banyak ujian, banyak perjalanan, baik dalam perjalanan kehidupan kita ini sampai di kantor, sampai di tempat kerja, banyak sekali ujian. Namun perlu kita ketahui, di balik ujian sebenarnya itu yang Allah berikan itu, disitulah bentuk ketakwaan yang sebenarnya. Di situ puncaknya itu. Kalau kita mampu, kita sadar, kita bisa lakukan, kita bisa laksanakan dengan ujian yang Allah berikan itu, baik daripada ujian yang Allah berikan itu, kita bisa melakukannya, kita bisa laksanakan dengan baik, maka muhasabah itu akan melekat dalam diri kita. Iya. Tapi kita tidak mengeluh. Jangan sampai kita baru pakai diuji dengan materi, kaget maki. Dilupakan siapa yang memberikan itu. Iya. Dilupa segala-galanya. Bahkan dilupa jati diri kita. Dari mana kita ini asal-usul tak? Dari mana kini dilahirkan? Dilupa segala-galanya. Inilah yang terkadang ujian ini kapan Allah berikan kepada kita, lantas kita mampu menjalaninya dengan takwa, dengan iman, maka itulah sebenar-benarnya bagaimana cara kita menghisap diri kita, bagaimana kita bermuhasabah diri kepada diri kita dulu, seperti itu. Jadi bukan hanya ujian kesusahan ya, menjadi muhasabah kita, tapi ketika Allah memberikan kenikmatan itu jangan sampai itu masuk dalam istirahat ini, Ustaz ya. Karena kadang orang begitu, dikasih kenikmatan semua oleh Allah. Makanya itu Allah sudah memberikan sesuai dengan takarannya itu. Bilang si A ini segini yang bisa diberikan, karena jangan sampai lewat kena lupa diri. Tak bangkai. Dan ini yang sering kita saksikan istirahat ini, Ustaz ya. Ada orang dikasih jabatan, akhirnya dihinakan dengan jabatannya. Dengan jabatannya, karena kenapa itu? Dia tidak mampu mengkontrol dirinya. Dia tidak mampu dalam kesehariannya dia melihat dirinya kepada siapa ini saya. Dia tidak mampu. Sehingga dia tidak bisa menghisap dirinya sendiri, sehingga dia dihinakan oleh jabatannya itu sendiri. Karena kenapa? Dia kaget dengan kemewahan, kemegahan jabatan. Seperti itu. Baik, Ustaz, tidak terasa banyak hal yang sebenarnya kita ingin bahas lagi terkait dengan masalah muhasabah ini. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, Ustaz, mungkin ada sedikit gambaran yang perlu kita, dan ini menjadi oleh bagi kita dan pendengar semuanya di bahasan kita kali ini. Apa yang ingin disampaikan Ustaz terkait dengan muhasabah? Baik. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya
kalau kita menanamkan dalam diri kita ini prinsip ini, sebaik-baik diri kita lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita. Kapan kita tanamkan ini, sebaik-baik diri kita menganggap bahwasanya oh ternyata baik diriku tetapi ternyata lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain ternyata saya jauh lebih buruk. Karena kenapa? Kalau kita tanamkan dua prinsip dalam diri kita ini, maka yakin dan percaya kehidupan kita ini akan senantiasa kita jadikan sebagai kontrol diri kita. Kita akan senantiasa bermuhasabah, kita akan senantiasa mengingat kepada Allah. Karena kenapa? Kita senantiasa ternyata di balik kebaikanku ini ternyata ada kebaikannya orang lain. Iya. Di balik keburukannya orang lain ternyata saya jauh lebih buruk. Jadi saya katakan masih mending kita ini, karena kenapa? Allah masih tutupkan aib kita, sehingga jalani kehidupan kita ini dengan istiqomah, jalani kehidupan kita ini dengan iman dan takwa, supaya kita nanti menjadi manusia-manusia yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Luar biasa, pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz Hatajur MPD, beliau dari komunitas pendakwah keren. Dan jauh-jauh ini Ustadz, dari Kabupaten Takalar. Dari Takalar. Masya Allah. Kebetulan saya juga mengajar di SMK Negeri 7 Takalar. Oh iya, alhamdulillah. Kebetulan saya guru agama di sana di SMK 7 Takalar. Baik, luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan perjalanan tak dari Takalar ke sini untuk berbagi ilmu, insya Allah semakin diluaskan kembali ilmunya Ustadz. Tambah berkah dan insya Allah tentunya ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.